Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam pada malam hari ini 19 September 2025. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan firman Tuhan dari Yeremia pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sekali lagi, Yeremia pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan saya akan bacakan satu ayat untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini, yakni pada ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini. Dan saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan tema itu adalah berhala yang tidak berdaya. Sekali lagi, berhala yang tidak berdaya. Bapak Ibu yang saya kasihi, perjalanan hidup umat Israel itu syarat dengan penyertaan Tuhan, penuh dengan penyertaan Tuhan. Ada perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan dalam memelihara, dalam menyertai kehidupan umat Israel. Sebenarnya hal itu sudah cukup untuk menjadikan umat Israel hanya percaya dan menyembah kepada Tuhan saja. Akan tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Dalam nas kita pada malam hari ini dinyatakan bagaimana mereka akan menerima akibat dari penyembahan berhala. Ketika mereka tidak hanya menyembah Tuhan saja, tetapi ada ilah-ilah lain yang mereka sembah dan penghukuman mereka terima. Dalam nas kita tadi dikatakan bahwa semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini, mereka akan lebih suka mati karena mereka dicerai-beraikan oleh Allah. Maka dikatakan tadi, tulang-tulang yang sudah dikubur itu akan digali kembali di depan bangsa-bangsa dan sebagainya, dan mereka akan dijadikan pupuk di ladang, dihancurkan dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itu, umat yang telah beribadah kepada ilah lain, mengapa mereka tidak meminta pertolongan dari ilah yang mereka sembah? Sehingga tema kita tadi, berhala yang tidak berdaya. Kenyataannya tidak ada satu ilah pun yang menolong mereka, yang menyelamatkan mereka dari murka Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menempatkan dewa-dewa di tempat di mana nama Tuhan diserukan. Mereka mendirikan bukit pengorbanan, membakar anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Tuhan berkata, "Aku tidak pernah memerintahkan seperti itu." Sehingga akhirnya kemarahan Tuhan dialami oleh umat yang tidak setia lagi kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mengapa ilah-ilah yang mereka sembah tidak memberikan pertolongan, tidak menjanjikan kenyamanan, tidak menjanjikan sukacita, dan tidak selalu bersama-sama dengan mereka. Tidak ada ilah yang lebih kuasa daripada Tuhan saja. Ilah-ilah yang kita sembah, berhala-berhala dalam dunia ini, semuanya tidak berdaya. Hanya Tuhanlah yang maha kuasa dan patut
untuk kita puji dan kita muliakan. Belajar dari kehidupan umat yang telah hidup dalam pemeliharaan Tuhan, tetapi tetap menyimpang dari jalan Tuhan, maka mereka mengalami hukuman. Di tengah hukuman itu, tidak ada satu ilah pun yang datang untuk menolong mereka. Tidak ada satu ilah pun yang datang untuk menyelamatkan mereka. Sehingga dengan demikian, jika berhala dunia ini tidak berdaya, untuk apa disembah? Untuk apa dipuja? Untuk apa diagungkan? Karena mereka tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yang pertama menegaskan hanya kepada Tuhan saja kita memuji, kita menyembah, kita mengagungkan. Tidak ada lagi berhala-berhala lain, kuasa-kuasa lain yang kita andalkan, yang kita sembah, yang kita puja. Karena ketika kita dalam kesulitan, mereka tidak akan pernah bisa memberikan pertolongan. Ketika kita dalam pergumulan, mereka tidak akan bisa memberikan kita kelegaan. Ketika kita dalam kesusahan, mereka tidak akan bisa membawa damai sejahtera. Karena semuanya itu hanya ada di dalam Tuhan. Yang sekali-kali kita menyembah ilah-ilah lain selain Tuhan saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam dunia masa kini ada banyak ilah-ilah yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Ada banyak hal-hal yang dapat mengalihkan sujud sembah kita daripada Tuhan. Entah itu karir, entah itu harta, entah itu jabatan, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Namun, kita akan selalu diingatkan bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kekuatan selain kekuatan daripada Tuhan. Sehingga hanya kepada Tuhan sajalah kita menyembah, kita memuji, kita mengagungkan namanya, karena demikianlah yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah umat Israel ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa hidup kita hanya memuliakan Tuhan saja. Seluruh Bapak Ibu jemaat yang merenungkan firman Tuhan ini, kita hanya menyembah Tuhan saja. Selain itu tidak ada yang dapat kita sembah, karena pertolongan, kekuatan, damai sejahtera, ketenangan itu hanya berasal dari Tuhan. Bila firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami renungkan bersama pada malam hari ini. Mengingatkan kepada kami, tidak ada Allah lain yang kami puji, yang kami sembah selain Engkau. Berhala-berhala dunia ini tidak berdaya. Berhala-berhala dunia ini tidak memiliki kekuatan. Ketika kami dalam pergumulan, ketika kami dalam kesakitan, ketika kami dalam penderitaan, ilah-ilah tersebut tidak akan bisa memberikan damai sejahtera, ketenangan, kebahagiaan. Hanya Tuhan sajalah yang menjadi sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber ketenangan kami. Terima kasih, firman-Mu mengingatkan kami bahwa tidak ada ilah lain yang kami puji, yang kami sembah selain Tuhan saja. Diberkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga mereka hidup hanya memuliakan dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai akhir hayat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.